Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Anggraini dari Universitas Bakti Kencana Bandung, Prodi D3 Keperawatan Konsentrasi Anestesi. Saya akan menjelaskan tentang BHD atau Bantuan Hidup Dasar. Bantuan hidup dasar atau basic life support diberikan kepada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai fasilitas medis dapat diberikan. Resusitasi jantung paru (RJP) atau Cardiopulmonary Resusitasi (CPR) adalah upaya untuk mengembalikan fungsi nafas atau sirkulasi yang berhenti oleh berbagai sebab dan boleh membantu kembali kedua fungsi tersebut, jantung dan paru, ke keadaan normal. Indikasi dilakukan RJP yaitu yang pertama, henti jantung, dan yang kedua, henti nafas. Henti jantung dan henti nafas dapat mengganggu transport oksigen ke otak. Tanpa asupan oksigen ke otak, selama 4 menit, sel-sel di otak akan mati. Dan kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Anggraini. Saya mahasiswa Universitas Bakti Kencana. Saya yang akan melakukan tindakan kepada saudaramu. Apakah kamu bersedia? Ya, saya bersedia. Bantuan hidup dasar menurut AHA terdapat 6 cara. Biasa disingkat dengan DRSCAB. DRSCAB yang pertama danger, yang kedua respond, yang ketiga shout for help, yang keempat circulation, yang kelima airway, yang keenam breathing. Yang pertama danger, amankan diri, amankan pasien, aman lingkungan. Amankan diri, jangan lupa gunakan APD. Selanjutnya respon. Periksa keadaan korban, sadar atau tidak, merespon suara dan rasa sakit atau tidak sadar sama sekali bisa gunakan. Ibu, telepon Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT. Halo, nama saya Putri, saya mahasiswa Universitas Bakti Kencana. Ada seorang perempuan berumur 25 tahun, tidak sadarkan diri. Pada saat melakukan SPGDT, perkenalkan diri. Jelaskan biodata korban, situasi dan kejadian, posisi korban, apa yang akan Anda lakukan sebagai penolong, lalu tanyakan berapa lama ambulan akan. Selanjutnya circulation, airway, breathing. Periksa C, circulation. Cek nadi korban di arteri karotis 2-3 jari dari area jakun ke arah literal. Pemeriksaan dilakukan selama 10 detik. Jika hasil pemeriksaan negatif, maka lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, cek airway. Jika korban tidak ada tanda cedera servikal, maka bisa dilakukan head tilt, chin lift, open mouth. Kemudian B, breathing. Cek pernafasan korban, lakukan dengan look, feel, dan listen. Melakukan kompresi dengan cara kompresi dilakukan pada bagian processus suboideus atau sejajar dengan puting susu. Letak kaki petugas berada di antara bahu pasien dengan tangan dominan di atas. Kedalaman 6 cm, kecepatan 100-120 kali per menit. Lakukan kompresi selama 5 siklus, di mana 30:2 atau 30 kompresi dan 2 ventilasi. Setelah kompresi, berikan respirasi 2 kali dengan lakukan head tilt, chin lift, jaw thrust. Tutup hidung korban, hembuskan nafas ke korban, sekaligus lihat dada korban mengembang atau tidak. Jika nadi dan nafas teraba, maka lakukan posisi recovery position. Posisi ini mencegah obstruksi saluran nafas. Setelah itu, cek kondisi korban dengan primary survey setiap 2 menit sekali, sembari menunggu ambulans datang. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu 1. Korban sadar atau kembali bernafas. 2. Penolong yang lebih ahli atau ambulans telah datang. 3. Penolong kelelahan. 4. Muncul tanda-tanda irreversible kematian pada korban, seperti lebam mayat dan kaku mayat. Tidak hanya henti jantung dan henti nafas, kegawat daruratan lainnya juga dapat mengancam nyawa korban.
Dengan memberikan BHD atau bantuan hidup dasar, maka orang tersebut diharapkan dapat bertahan hidup sampai mendapatkan perawatan yang lebih memadai. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar karena hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang.